Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yaka Yoka Channel. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Wasni. Ibu mengajar mata pelajaran IPA. Baik anak-anak, walaupun kita belajar di rumah, namun kita tetap semangat. Mungkin anak-anak waktu SD pernah belajar IPA. IPA adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, pada materi bab 1 kelas 7 ini yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Sekarang kita akan melakukan penyelidikan IPA. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA, diantaranya pengamatan, inferensi, dan komunikasi. 2. Menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. 3. Menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. 4. Menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil melalui kegiatan kerja dalam IPA. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Pada bab ini, kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagian-bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar. Dengan belajar IPA juga, kamu mampu menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dan air keruh. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Dengan belajar IPA, kamu dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Itulah manfaat dari belajar IPA. Penyelidikan IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Yang ketiga adalah mengkomunikasi. 1. Pengamatan. Pengamatan melibatkan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. 2. Membuat inferensi. Membuat inferensi yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antara aspek yang diamati, serta membuat prediksi. 3. Mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Perhatikan demonstrasi berikut. Untuk memahami penyelidikan IPA, mari kita lakukan demonstrasi berikut ini. Siapkan penggaris, bahan-bahannya penggaris, tisu, spidol atau pulpen, aqua gelas atau tempat lain, dan air. Mari kita lakukan pengamatan berikut ini. Tisu yang Ibu sudah beri garis dengan jarak 2 cm dari bawah, kemudian air aqua gelas Ibu sudah kasih air. Kita masukkan tisu ke dalam air. Perhatikan dan amati. Air
tisu kita masukkan ke dalam air. Air tidak boleh melebihi garis. Perhatikan perubahannya pada tisu tersebut. Sudah, kita angkat. Lihat apa yang terjadi pada tisu dan garis hitam tadi. Air menyerap ke atas dan melebihi batas garis hitam tadi. Kenapa air naik ke atas? Karena tisu ini mudah menyerap. Kesimpulannya, air bisa menyerap ke atas melebihi garis batas hitam tadi. Nah, apa yang kita kerjakan tadi? Kita telah melakukan penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA ada 3 komponen. Yang pertama, pengamatan. Sebelum tisu tadi dimasukkan ke dalam gelas, itu berarti kita sedang melakukan pengamatan. Yang kedua, kesimpulan tadi menyatakan bahwa air bisa menyerap ke atas, itu adalah inferensi. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Saat tadi Ibu menyampaikan bahwa tisu dapat menyerap air, berarti itu Ibu sedang mengkomunikasikan. Itulah komponen dari penyelidikan IPA. Itulah komponen dalam penyelidikan IPA. Sekian, mudah-mudahan dapat dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.